Saudara-saudari terkasih, kita akan kembali menelusuri sejarah pemilihan paus. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang intervensi oleh kekuatan politik yang kurang lebih berhasil pada masa itu. Setelah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur berhasil direbut kembali, Kaisar Justinianus mengeluarkan sebuah dokumen yang sangat penting bagi sejarah pemilihan paus, yang berjudul Pragmatica Sanctione atau sanksi pragmatis yang dikeluarkan pada tahun 554. Dokumen ini pada kenyataannya mengembalikan klaim-klaim kuno yang telah diupayakan untuk distabilkan oleh kekuasaan sekuler selama 200 tahun. Hak-hak istimewa penting diberikan kepada paus yang diberi semacam pengawasan yang meningkatkan otoritasnya atas pejabat negara. Tetapi, justru karena kekuatan sipil baru yang dikaitkan dengan paus, dekret yang sama menetapkan bahwa pemilihannya harus dikonfirmasi oleh kaisar agar sah dan kemudian dilanjutkan dengan pentahbisan. Salah satu akibat dari sanksi pragmatis ini adalah bahwa sede vacante atau tahta lowong menjadi sangat lama. Mengapa? Karena paus yang baru terpilih harus pergi ke ibu kota kekaisaran yang jauh untuk mendapatkan persetujuan resmi. Karena alasan ini pula, dan juga karena manuver politik istana dari pertengahan abad ke-6 hingga akhir abad ke-7, ada periode yang sangat panjang, di mana paus yang dipilih secara teratur tetapi masih belum mendapatkan konfirmasi kekaisaran dan pentahbisan episkopal, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai paus. Situasi berubah pada tahun 685 dengan keputusan Kaisar Konstantinus keempat untuk mempercayakan pengesahan pemilihan kepada eksarki, yaitu perwakilannya di Italia. Ketentuan tersebut yang di satu pihak mengindikasikan berkurangnya minat terhadap uskup Roma, di lain pihak memungkinkan paus terpilih untuk memangku jabatan lebih cepat. Ravenna, tempat kedudukan eksarki, jauh lebih dekat dan lebih mudah diakses daripada Konstantinopel. Dan sejak saat itu berlaku durasi periode tahta kosong hanya 2 atau 3 bulan. Pada paruh kedua abad ke-8, arah kebijakan kepausan yang definitif terhadap Barat terjadi atas dukungan dari kaum Frank dari dinasti Karolingian, disetujui oleh pengurapan Raja Pepin Pendek pada tahun 754 oleh Paus Stefanus II, dan terutama oleh penobatan Carolus Agung oleh Paus Leo III di Basilika Santo Petrus pada Natal pagi tahun 800. Dengan ini, Kekaisaran Barat lahir kembali dan disebut suci dan Romawi. Citra seorang paus yang meletakkan mahkota di atas kepala seorang kaisar yang berlutut di hadapannya tetap terukir dalam imajinasi kolektif. Dan gestur inilah yang diulang-ulang dengan gigih oleh para penerus Leo dan Carolus, dan kemudian dibenarkan dengan penjabaran teoritis yang tepat, yang akhirnya menegaskan kepercayaan bahwa pauslah yang mengangkat kaisar. Hanya dalam beberapa dekade proses di mana paus yang terpilih agar dapat melayani harus menunggu konfirmasi dari kaisar dibatalkan. Upaya untuk ikut campur atas proses pemilihan paus dari dinasti Kekaisaran Karolingian sangat kuat dan pantang menyerah. Namun dengan privilegi Ludovikan, Kaisar Ludovicus menegaskan kembali komitmen yang telah dibuat oleh ayahnya untuk tidak campur tangan dalam pemilihan paus. Bangsa Romawi dengan sepenuhnya bebas memilih dan mentahbiskan paus. Yang diminta hanyalah bahwa setelah penahbisan paus baru harus mengirimkan seorang utusan untuk mengkonfirmasi perjanjian persahabatan dan perdamaian. Dalam kurun waktu beberapa tahun, situasi berubah drastis. Konstitusi Romawi yang dikeluarkan oleh Kaisar Lothair
pada tahun 824 secara efektif membatalkan otonomi administratif Paus dan menetapkan aturan baru untuk pemilihannya, yakni kaum awam Romawi diberikan kembali hak untuk secara aktif ambil bagian dalam pemilihan Paus bersama dengan para klerus, dan kehadiran duta besar kekaisaran diwajibkan pada saat pentahbisan orang yang terpilih, karena pada kesempatan tersebut akan mengambil sumpah kesetiaan kepada kaisar. Konstitusi Romawi tersebut secara berulang-ulang dicabut dan diperlakukan kembali dalam dekade berikutnya tergantung pada siapakah paus atau kaisar yang berkuasa saat itu. Dan ini terjadi hingga pertengahan abad ke-10. Pemilihan umum dilangsungkan dengan cara tradisional oleh para klerus dan rakyat Romawi yang sekarang diwakili hampir secara eksklusif oleh bangsawan kota yang seringkali berhasil memaksakan kehendaknya sendiri. Seorang wakil terkemuka aristokrasi Romawi, putra Alberic II yang menjadi paus dengan nama Yohanes ke-12, merupakan paus yang berhasil membawa perubahan radikal dalam kebijakan internasional dengan menawarkan mahkota kekaisaran kepada Raja Jerman Otto I. Pada tahun 962, Kekaisaran Romawi Suci terlahir kembali, dan beberapa hari kemudian dengan hak istimewa Raja Otto, kaisar baru memastikan perlindungannya terhadap penerus Petrus. Bagian terakhir dari hak istimewa mengatur pemilihan paus. Pemilihannya tetap bebas, yakni dipercayakan kepada klerus dan rakyat Romawi, tetapi persetujuan kekaisaran kemudian diperlukan untuk melanjutkan pentahbisan, dan mereka yang terpilih harus bersumpah setia kepada kaisar. Kepausan mencoba melepaskan diri dari pengawasan yang memberatkan tersebut, namun tidak berhasil. Keluarga kekaisaran Otto yang baru terus campur tangan dan seringkali dengan kekuatan senjata, terutama ketika paus disetujui dan dipilih serta diperintahkan oleh aristokrasi Romawi, bukan merupakan kandidat kaisar.